Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di Bisik Bincang Asik bersama saya Reski Amalia. Sore ini saya kedatangan seorang musisi, desainer, dan seorang YouTubers mungkin ya bisa dibilang dari kota Tarakan. Langsung aja kita perkenalkan Bang Sigait ya. Halo Bang. Halo. Bang Sigait apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang Sigait, kalau boleh saya tahu namanya emang Bang Sigait atau? Siga itu nama panggilan. Nama panggilan? Dari kecil sampai sekarang, bahkan nama itu dibawa ke panggung. Jadi nama panggung ya? Iya. Kalau nama asli Abang sendiri siapa nih? Nama di KTP itu Firman Aryadi. Oh, nama di KTP Firman Aryadi, Bang Firman ya? Beda ya? Berarti saya panggilnya Bang Sigait aja ya, biar lebih akrab kali ya, biar lebih boleh. nyaman. Boleh. Kalau Bang Sigait sendiri kegiatannya sekarang apa nih? Aku kegiatannya... Kegiatan sehari-hari gitu? Kadang nongkrong, nulis, menggambar, buat musik. Nah itu sih. Abang menulis novel atau? Aku lebih ke puisi. Lebih ke puisi? Iya. Oh berarti aku penulis puisi juga, sastrawan juga bisa dibilang ya? Suka nulis. Suka nulis. Oke. Kalau dari yang aku lihat di mana ya, Instagram ya, di Instagram Abang seorang musisi, desainer, komposer ya? Ya. Itu emang job yang Abang lakuin sehari-hari dari ketiga itu atau gimana? Itu sebenarnya ini sih kalau menurut aku itu dia sebagai apa? Hobi. Iya, ada dalam diri yang memanggil untuk ke situ. Itu. Panggilan jiwa jatuhnya ya. Itu kali ya, panggilan jiwa itu ya. Kalau menekuni bidang itu sendiri, mungkin abang mulai dari seorang desainer atau mulai dari seorang musisi nih? Dulu itu aku langsung tarik jauh ya ke belakang. Yeah. Awalnya itu suka dengar musik, nonton film, sama baca buku. Jadi ya begitu. Dari hobi yang dari kesukaan tadi dituangkan ke jadi mungkin jadi hobi ya. Iya. Mulai tertarik buat ngenekunin itu tuh Bang, sejak kapan? Kalau tertariknya dari dulu, sejak SD. Tapi fokus ke situ tuh sejak kelas 2 SMP. Baru fokus ke musik. Musik itu awalnya abang fokusnya ke mana? Maksudnya mungkin jadi penyanyi kah? Jadi pemain gitar kah? Ya. Pemain bass? Jadi tuh di Tarakan ini sejak SMP itu aku punya grup band. Iya. Banyak sekali yang aku bergabung di mana-mana. Nah kebetulan aku itu pernah mainin semuanya. Jadi vokal, jadi gitaris, jadi bassis, jadi drum. Ya karena begitu, tapi dia belum terlalu fokus. Masih kayak belajar satu gitu ya? Iya, karena keserakahan tadi atas ilmu pengetahuan ini, semua pengen dipelajari. Emang harus gitu sih ya Bang, harus belajar. Iya. Biar sampai tahu, abang akhirnya fokusnya ke sini nih. Jadinya abang jadi fokus ke jadi komposer. Atau gimana? Musisi aja kali ya, musisi. Atau enggak musikus nih. Kalau musikus dia lebih ke semuanya. Terus berarti abang kalau abang nyanyi, abang bisa nulis lagu nggak? Biasa nulis lagu nggak? Biasa. Bisa nulis lagu? Bisa. Berarti ngulik gitu ya? Atau jarang-jarang kayak mood-moodan aja gitu? Aku orangnya yang paling nggak setuju dengan mood-moodan sebenarnya. Enggak ya? Iya. Karena mohon maaf ya Mbak ya, mood-moodan itu kayaknya perasaan yang lain dibawa ke dalam dunia yang lain. Jadi dia tuh sebenarnya enggak apa ya, kita manusia ini kan punya perasaan. Tapi ketika itu dikaitkan, fokusnya akan pecah pasti. Jadi misalnya aja kita makan nih, contohnya nih kita makan tapi
fokusnya ke lain. Bisa jadi tulangnya tuh kemakan. Oh iya, nah, jadi nggak fokus ya. Iya. Tapi biasanya kalau saya dengar, kalau misalnya moodnya lagi jelek nih, belum tentu dia bisa ngerjain kayak buat ininya jadi berantakan gitu sih, Mbak. Ya. Kalau abang sendiri kayak gitu nggak? Aku sejak SMA itu membiasakan diri sebelum mengerjakan sesuatu 2 jam sebelumnya aku harus masuk apa yang aku mau kerjakan. Jadi soal utang, lapar dan lain-lain yang tidak menyangkut soal pekerjaan itu aku simpan dulu. Profesionalitas ya jatuhnya. Nah, itulah bahasa itunya ya, bahasa kampungnya. Bahasa kampungnya profesional. Ya. Iya, emang harus gitu sih kan kadang, atau kalau misalnya abang ngulik lagu, abang mau nulis lagu, mungkin karena abang kepikiran abis ngalamin ini terus jadi kepikiran buat nulis lagu nih, atau lagi galau lah, kata anak gaul sekarang lagi galau kayak, atau Pak itu lebih mudah nggak sih kayak buat lagu? Ya, sebenarnya kan kita menulis itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun imajinasi yang kita bangun sendiri di depan. Berimajinasi. Iya, kalau aku sih 2 hal itu aku gabung. Latar belakangnya pengalaman pribadi, sama aku melihat masalah-masalah yang akan terjadi di depan. Jadi itu aku gabung, aku tulis. Jadilah sebuah lagu. Jadi lagu. Kalau tulisan abang sendiri udah dipakai di beberapa, mungkin sering dinyanyiin, atau abang sendiri bahkan yang ngolah lagu terus jadi musiknya juga. Iya. Jadi gitu ya. Keren. Aduh. Awal kepikiran abang nih buat nekunin kayak aku lebih kayaknya harus aku push lagi nih biar lebih kelihatan nih karyaku, biar aku lebih belajar lagi. Gitu-gitu tuh sejak kapan? Sejak SMA atau kuliah? Sejak SMA. SMA. Berarti emang dari dulu tuh udah kepikiran aku harus ngasilin karya. Ya. Gitu guys. Awalnya itu mainin lagu orang. Lagu orang. Akhirnya kok terpancing nih buat lagu sendiri, gimana sih caranya? Ya jadi belajar. Kok seru ya gitu ya buat orang kok bisa buat lagu sampai kan kekuatan musik itu banyak sekali ya, Mbak. Pertama dia bisa mengobati penyakit, kemudian dia bisa mengingatkan memori-memori yang lalu, kemudian dia bisa membangkitkan imajinasi yang belum pernah kita pikirkan. Nah itu dia kekuatan musik. Saya kasih contoh nih. Ketika mbaknya mendengar lagu Ibu Kita Kartini, apa yang mbak pikirkan? Perjuangan seorang perempuan. Nah itu kan pasti tuh ingatnya waktu SD, waktu kecil, apalagi lagu Cicak itu kan. Masih kecil ya. Nah itulah kekuatan musik itu. Kalau peradaban dulu orang menggunakan musik itu sebagai ritual untuk menyembuhkan penyakit. Di Tarakan juga ada. Namanya itu besitan. Ya. Dia semacam mantra-mantra gitu untuk menyembuhkan orang. Oh berarti musik tuh bisa jadi alternatif apa aja ya? Iya. Bisa menyembuhkan, relaksasi. Bahkan kayak orang yoga aja musiknya tuh bisa rileks gitu ya, buat orang. Jadi karena memang setelah diteliti ada beberapa frekuensi suara itu yang memang ketika sampai di otak itu merangsang. Contohnya begini, ketika Bung Tomo, Soekarno berbicara, hati manusia itu tergerak. Nah itu namanya disebut frekuensi gelombang getaran suara. Kemudian Hitler menggunakan frekuensi itu untuk membunuh orang. Itu ada tuh bukunya. Jadi dia membunuh orang dengan musik. Hebat ya. Itu diciptakan Hitler. Kemudian semakin ke sini musik itu bisa membantu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan supaya lebih cepat tumbuhnya. Oh, sampai segitunya ya pengaruh musik untuk kehidupan gitu ya. Ya, gitu sih.
Oke. Kalau sejauh abang sudah berkecimpung di dunia seni nih, apa aja hambatan yang udah abang lewatin? Maksudnya hambatan-hambatan yang sulit banget. Pertama itu kita di Indonesia ini terhambat sama waktu. Waktu. Ya kebanyakan kita menggampangkan waktu. Seperti apa tuh? Misalnya begini, nggak usah lah kita berkesenian. Misalnya nongkrong aja deh. Yuk ketemunya di sini jam 2. Misalnya kita ke Festivi jam 2. Paling datang jam 2:30, jam 3. Nah itu akan mengurangi produktivitas waktu juga ya. Iya, dia bisa merusak emosi yang sebelumnya dibangun. Maksudnya begini, ketika orang menunggu lama pasti jenuh. Iya. Nah begitulah dalam hal berkarya. Dia nggak bisa diburu-buru, nggak bisa juga terlalu menggampangkan proses itu dalam segi waktu untuk menuju tujuannya. Kalau menurut abang sendiri, kalau ngebuat karena abang musikus atau bisa buat lagu nih, musik sulit nggak? Kalau aku ditanya begitu, aku jawabnya enggak. Enggak? Iya, karena sudah lumayan lah ya menciptakan karya musik. Bisa dibilang 20 lebih lah. 20 tahun lebih? Bukan. Oh. 20 karya lebih. 20 karya yang udah dihasilkan. Iya. Wah, keren. Kalau misalnya abang buat lagu biasanya atau buat karya nih, itu bisa berapa hari? Nah itu terkadang aku begini. Bukan terkadang sih. Ini yang aku lakukan. Dalam sehari itu aku minimal nulis beberapa not. Jadi sebulan ini aku kerjain, sebenarnya dari bulan kemarin ada lagunya namanya judulnya Gone Forever, pergi untuk selamanya. Yang di YouTube itu ya? Ya, itu nanti ada vokalnya tuh. Nah itu dalam sebulan kemarin sampai sekarang ini aku tuh mencoba langsung 2 sekaligus. Langsung buat dua karya itu? 2 karya sekaligus. Dalam sebulan? 2 bulan sama bulan ini. 2 bulan ini. Kan berarti emang butuh waktu juga ya buat ngulik-nguliknya, buat ngatur-ngatur gitu ya? Ya, kita pernah dulu buat karya itu, tapi karena dia kolektif banyak orang, pernah 4 bulan sampai 5 bulan. Wah. Iya, yang buat karya itu cuma 10 menit. Tapi buatnya berbulan-bulan ya. Disitulah yang dibayar tuh seharusnya ilmu yang udah didapat bisa jadi 10 menit itu ya. Ya. Bukan karena 10 menit aja nih katanya gitu. Paling gampang lah gitu ya. Ya gitu sih. Kebanyakan kayak gitu. Terkadang gimana? Tanya, silakan tanya. Oh, iya. Saya harus ditanya. Pernah dianggap remeh nggak Bang sama orang-orang sekitar? Tentang misalnya abang mulai terjun nih ke sini. Apa aja tuh, gini apa aja gitu. Kalau soal itu aku nggak terlalu pusing kan ya Mbak. Apa ya? Itu akan membuat dilema, buat penyakit bagi diriku ketika aku menganggap hal seperti itu ada. Siapapun itu pasti pernah digituin. Dia kan kita berbicara like and dislike. Tapi selama di depan aku belum pernah ketemu. Kayak komentarin langsung, ngekritik langsung gitu. Kalau kritik justru aku paling suka, aku sering menanya orang, ini bagusnya gimana ya? Coba kritik. Itu aku malah suka dikritik. Malah suka? Iya. Karena bisa ngebangun kita sendiri. Iya, kirain tadi pertanyaan Mbak itu ini menuju ke gibah gitu loh. Oh, iya sih, kayak biasanya kan kalau misalnya aku lihat di Tarakan nih, kayak kalau orang buat karya tuh ada aja gitu maksudnya, dia tuh gini-gini, ikut-ikutin gini, gitu-gitu aja. Ya, kalau berbicara ikut-ikutan, sebenarnya kalau dari ilmunya, ilmu seni sendiri itu, zaman sekarang ini tidak ada karya seni yang murni. Semua itu pasti mencontoh, mengambil referensi dari karya sebelumnya. Ya. Coba lihat aja sekarang, nggak ada. Nggak ada yang murni pure karya itu hasil kita sendiri gitu ya? Iya, jadi kalau ada yang misalnya Mbak nih membuat karya nih,
Terus dibilangin dia ini ikut-ikutan ini yang emang. Orang itu referensiku gitu Iya. ya. Ya emang, tapi aku nggak mencontohin dia. Wah, Aku jangan ngejiblak plak. Nah, itu. Untung aja di Indonesia ini undang-undangnya itu belum jadi ya. Belum disahkan. Soal ini, soal cover-mengcover itu. Ya udah banyak juga sih kayaknya yang kena kasus soal cover-mengcover, kayak kena apa sih namanya? Kena royalti. Iya, kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Untung aja itu belum disahin. Kalau disahkan, wah, kita mau bagaimana jadinya? makin sulit kayaknya ya. Iya, sepertinya kita harus buat agama baru. Kalau itu disahkan. Jadi repot. Kalau abang sendiri genre musiknya tuh lebih kemana? Ini lagi. Ketika aku buat karya, aku nggak mikir ke situ. Buat aja gitu? Iya, karena yang buat hal-hal genre itu seakan-akan mereka memisahkan. Mengkotak-kotakan. Apa bahasanya mengkotak-kotakan? Iya, dia memisahkan ini tuh di sini. Ini ada klasifikasi ya, gitu. Klasifikasi. Ya jadi aku nggak berpikirnya ke situ. Oh berarti abang nggak punya kayak genre khusus nih buat musik kayak pop kah atau rock kah? Kalau mau ikuti zaman ya nggak ada aku. Tapi kalau dia berpesan, ada pesanan nih misalnya nih, tolongin dong buatin ini, ya kita buatin. Oh dibuatin. Tapi kalau aku secara pribadi aku mau buat musik apa aja ya suka-suka aku. Oh. Kan Tuhan nggak marah. Iya sih. Iya. Ada abang referensinya ada nggak yang dari musisi luar yang mungkin jadi referensi abang, keren nih, kayaknya keren nih kalau aku buat kayak gini nih. Kalau dari SMA itu aku dengarnya Stevie. Stevie itu gitaris dunia. Itu udah di mana negaranya nggak lupa. Kalau penyanyi itu aku dengarnya Shreya Ghoshal. Dari India. Itu dari luar semua ya? Iya, kalau di Indonesia itu aku lebih sukanya tuh mendengar, berbicara sama Eros. Eros Chandra? Iya, Mas Eros. Iya, Eros. Banyak banget sih juga musisi-musisi Indonesia yang keren-keren ya. Mas Eros, kayak akrab gue. Tapi untuk dukungan sendiri, dukungan untuk karya abang gimana nih? Kayak dukungan dari sekeliling abang lumayan. Ya, kalau dukungan dari kecil keluarga itu mendukung. Iya, jadi bapak mama itu membebaskan kita tuh mau ngapain. Asal jangan kita pergaulannya bebas. Hal-hal yang melanggar lah ya ibaratnya gitu. Iya, yang melanggar norma-norma agama, negara. Dia membebaskan mau ngapain aja silahkan. Jadi dukungan orang tua itu paling kuat. Banget, itu penting banget sih dukungan dari orang tua. Iya, kalau di sekitar teman-teman banyak sih yang mendukung. Banyak, pokoknya dukungan tuh ada aja, ngalir aja gitu. Ayo karya terus, berkarya. Gitu. Iya, benar. Aku tadi sempat lihat YouTube abang nih. Terus aku ngelihat ada beberapa video. Dan kayaknya judulnya tuh aku agak pengen nanya sih, judul kayak ada Gone Forever, ada Kelam. Itu inspirasinya dari mana bang? Ya, kalau Gone Forever itu kan ada liriknya sebenarnya. Cuman belum di tag. Dia itu menceritakan seorang perempuan yang ditinggalkan sama kekasihnya. Karena melihat perempuan yang lain. Ceritanya lihat yang lebih mulus lah ya. Iya, kayak gitu kali ya. Jadi begitu, dia menceritakan perempuan yang ditinggalkan sama kekasihnya. Kalau yang Kelam itu sebenarnya di YouTube itu videonya hanya sementara ini. Karena aku harus ngupload yang ada videonya, jadi sebenarnya itu visualnya aku ambil dari animasi film Walking Dead. The Walking Dead. Kemudian aku edit lagi sampai jadi begitu. Berarti musik-musiknya kayak Kelam, kayak Gone Forever tuh emang lebih ke sedih ya berarti ya?
Yang sih kayak kelam-kelam. Kalau kelam itu sebenarnya ini menceritakan aku zaman dulunya. Cerita tentang diri abang sendiri. Iya. Nanti pertanyaannya nanti aja itu kalau sudah video klipnya muncul. Ini sudah digarap sih video klipnya. Belum muncul di YouTube? Belum. Kalau yang Gone Forever? Belum, karena belum rekam vokalnya. Oh, berarti masih ininya ya? Ya, masih itulah pemanasan lah. Oke, boleh nanti dicek ke YouTube-nya Abang Sigai. Nama YouTube-nya Sigai Trends ya? Ya. Ada di bawah sini. Jangan lupa subscribe. Ya. Oke Bang, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang kita beralih ke games aja. Jawab cepat. Oke. Jawab cepat. Tapi abang milih salah satu gitu sih. Aku kasih 2 pilihan terus abang milih salah satu. Dan di akhir nanti aku nanyain alasannya nih. Oke. Kita mulai. Hadiahnya apa nih? Maaf? Hadiahnya apa? Hadiahnya abang? Enggak ada, enggak apa-apa. Nanti saya kasih hadiah di belakang. Oke, yang pertama, pilih jadi desainer atau songwriter? Jadi songwriter. Songwriter. Yang kedua, in frame atau di belakang layar? Di belakang layar. Martin Garrix atau Calvin Harris? Martin Garrix. Pop or rock? Rock. Berkaya dalam negeri atau luar negeri? Dua-duanya. Oh, boleh nggak sih? Nggak boleh dong. Oh, luar negeri. Luar negeri. Oke, itu tadi 5 pertanyaannya. Dan sekarang kita nanyain alasannya nih. Oke. Kenapa abang lebih milih jadi songwriter daripada desainer? Sedangkan abang juga ngasilin banyak gambar nih, desain-desain. Ya, jadi begini. Sebenarnya kalau berbicara desain, apapun itu kita didesain. Nangkap nggak? Jadi menggambar, melukis itu sebenarnya semua didesain. Jadi itu sebenarnya aku anggap salah jawabannya. Jadi aku pilih aja yang betul, songwriter. Oh, Oke, yang kedua lebih milih di belakang layar daripada in frame kayak gini. Ya. Kenapa? Karena sudah sering di depan layar. Akhirnya. Jadi itu memang kan aku dulu sekolah, memang fokusnya ke manajemen pertunjukannya. Jadi memang fokusnya ke situ. Karena tertarik manajemen pertunjukan ini, sangat luar biasa sekali. Makanya orang yang berjasa di dalam sebuah pertunjukan itu, yang memanage itu, bisa dibilang itu EO-nya. Kalau nggak ada event organizer-nya itu nggak bakal ada acara itu. Iya, benar-benar. Iya. Ketiga, Martin Garrix atau Calvin Harris? Kenapa abang milih Martin? Pertama, Martin itu muncul, dia langsung membawa warna yang baru di musik EDM itu. EDM ya? Apalagi yang judulnya Animal itu. Animals. Itu nggak lupa ya tahun berapa. Nah di situ dia langsung booming tuh. Langsung naik ya namanya. Gara-gara musik itu Martin Garrix. Lagian dia anak muda yang berprestasi kan. Iya sih. Kalau antara pop sama rock, kenapa bang pilih rock? Rock itu keras, cepat, semangat. Walaupun dia ada bicara cintanya ya. Tapi kalau kita dengar, apalagi bahasa Inggris nggak ngerti, ya tetap aja joget. Itu nangisnya karena nggak ngerti. Iya. Itu dia. Enggak, biasanya kan kalau misalnya ngomongin dalam lirik lagunya tuh ada tentang cinta, bukannya pop tuh lebih mudah dimengerti? Iya, karena memang musiknya begitu kan. Tapi aku sebenarnya kalau dengar musik itu aku lebih ke musik barat. Musik barat. Yang aku konsumsi ini musik-musik luar negeri. Itu. Iya sih. Dalam negeri atau luar negeri? Abang milih berkarya di luar negeri. Kenapa? Harusnya kan abang bawa dalam negeri nih, bawa nama Indonesia nih. Bawa nama Indonesia ya? Indonesianya aja nggak bisa bawa namanya. Gimana kita? Maksudnya gimana Bang? Nggak ada dukungan kah atau gimana? Ya itu mungkin kata-katamu benar kali ya. Kurangnya dukungan dari pemerintah ya untuk musisi-musisi lokal ya. Ya itu kamu yang bilang, benar. Saya yang bilang. Tapi emang kenyataannya kayak gitu, kayak gitu. Seperti Anggun C. Sasmi sampai dia pindah ke warga negaraan kan karena kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia sendiri kan. Ya, itu dia. Makanya orang-orang lebih memilih berkarya di luar, mungkin nggak tahu lah.
karena di sana. Kenapa? Mungkin karena dingin kali ya. Iya. Mungkin karena mereka lupa kali. Dia punya anak-anak muda yang kreatif. Iya. Sering diabaikan, terlalu sering diabaikan guys. Iya benar. Kalau untuk karya abang sendiri, aku dengar-dengar abang ini baru aja nih datang lagi ke Tarakan. Ya. Abang lama di mana kemarin? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja itu menekunin musik juga. Ya. Di sana. Sambil kerja, sambil belajar musik. Belajar di sana. Belajar musik, belajar gambar, belajar nari. Belajar semuanya. Iya. Abang berapa lama kemarin di Jogja? Kira-kira 9 tahun lebih kayaknya. 9 tahun berkarya di sana nih, kayak di Jogja. 9 tahun di Jogja. Iya. Kayak jadi apa? Aku lihat di CV abang nih ada penata musik, tari. Wah, penata musik tari semua ya. Pemateri workshop eksplorasi bunyi. Pokoknya yang berbau-bau seni ya. Berarti yang abang tekuni di sana. Kenapa akhirnya abang memutuskan kembali ke Tarakan? Pengen buat karya di Tarakan lagi kah? Atau pengen gimana? Sebenarnya itu belum mau pulang ke Tarakan. Belum mau pulang, tapi karena ada pandemi ya. Terpaksa ya, mau nggak mau. Ya, kita harus pulang. mau kembali ke sini. Berarti abang ada rencana buat balik lagi ke Jogja? Ada sih. Ada. Ya udah, semoga mungkin setelah after pandemi kali ya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Ya, semoga aja cepat selesai. Oke. Makasih ya Bang Sigai udah mau datang di podcast. Oh, ini udah. Iya nih, udah. Oh iya. Udah mau datang di Bincang Asik sore ini, udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang musik. Ya, sama-sama. Oke, sekian dulu untuk Bincang Asik kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tentunya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.